kita ingin mempresentasikan tugas kriptografi kita. Tolong di next, Ham. Sini saya sendiri Andika Sumawardana dengan NIM 123236041 dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Muhammad Irama Diputra dengan NIM 123230042. Saya Renat Adimas Nabil dengan NIM 79. Saya Kevin Dwi Cahyadi dengan 3 digit NIM terakhir 110. Lanjut, Ham. Yang pertama yaitu algoritma kriptografi klasik. Apa itu algoritma kriptografi klasik? Algoritma kriptografi klasik adalah metode enkripsi yang digunakan sebelum berkembangnya teknologi komputer seperti sekarang ini. Algoritma ini berfungsi untuk mengamankan informasi dengan mengubah teks asli atau plain text menjadi ciphertext. Algoritma klasik biasanya hanya menggunakan operasi matematis sederhana seperti yang akan dijelaskan setelah ini. Next one. Yang pertama ada Caesar cipher. Caesar cipher itu salah satu metode enkripsi yang digunakan dalam kriptografi klasik. Caesar diambil dari nama pembuatnya yaitu Julius Caesar. Teknik ini merupakan jenis teknik substitusi di mana alfabet teks asli digantikan dengan huruf lain pada jarak tertentu. Contohnya, jika menggunakan shift 3 atau kunci 3, yaitu A menjadi huruf D. Jadi jika enkripsi itu geser ke kanan sesuai kuncinya. Jika dekripsi itu gesernya ke kiri sesuai kuncinya. Mungkin langsung saja ke contoh aplikasinya. Mungkin plain text-nya halo. Terus shift K atau kuncinya itu 3. Lalu dienkripsi. Hasil enkripsinya KDOR. Dari kunci itu H berarti geser ke kanan menjadi geser ke kanan 3 kali menjadi K dan seterusnya. Lalu hasil enkripsi coba kita dekripsikan. Dengan kunci yang sama dari plaintext KDOR, hasil dekripsinya halo karena kunci dengan kunci 3 mundur kembali ke H lagi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan salah satu algoritma klasik juga ada Figner cipher namanya. Nah, Figner cipher ini merupakan suatu metode enkripsi kriptografi klasik yang termasuk ke dalam sifar abjad majemuk. Metode ini dipublikasikan oleh diplomat dari Prancis yang bernama Blaise de Figner pada abad 16 tahun 1586. Nah, enkripsi ini menggunakan tabel bujur sangkar untuk menghasilkan enkripsi di setiap baris dan menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dari Caesar cipher. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan Figner cipher ini nggak cuma pakai bujur sangkar, tapi ada rumusnya juga, yaitu rumusnya ciphertext sama dengan plain text ditambah kunci mod 26. Nah, tapi kuncinya di sini itu nggak digeser kayak ini, nggak kayak Caesar cipher, tapi ditambahkan dari alfabetnya, panjang alfabetnya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Misal plain text-nya itu this plain text. Terus kuncinya itu biru. Maka kalau misalnya kuncinya itu panjangnya itu kurang daripada plain text, maka kunci itu diulang secara berkala sampai menyamai jumlah panjang dari plain text tersebut. Nah, contohnya seperti di situ. Karena biru itu kurang dari karakter display text itu karena lebih pendek, maka kunci biru itu diulang
sebanyak panjang plain text-nya. Nah, untuk ciphertext yang dihasilkan seperti ini. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di programnya. Coba boleh kan ke programnya. Nah, untuk Vigenère Zipper kita samain aja contohnya kayak yang di PPT. Coba tulis display text. Kecil semua aja. THIS gitu tadi. Nah, kalau nggak di copy aja dari itu, display text. Display text. Nah, dengan kuncinya biru. Oke, coba dienkripsi. Nah, cara kerjanya ini kan hasil enkripsinya berupa UPZ, MQT dan seterusnya. Nah, untuk cara kerjanya kita ambil dari plain text pertama aja, yaitu huruf T. Nah, huruf T itu kalau misalnya di tabel abjad, boleh dilihat tabel abjadnya ada nggak di kiri. Nah, ini kan A sama dengan 0. Huruf T itu di tabel abjad itu value-nya 19 gitu. Nah, cara kerja Vigenère Zipper itu di plain ciphertext sama dengan plain text ditambah kuncinya, indeks dari kuncinya. Kan tadi kan kuncinya biru, berarti value dari char B yaitu 1, makanya ditambah 19 tambah 1 itu 20, makanya hasil dari enkripsinya itu U, dan begitu seterusnya sampai selesai. Nah, selanjutnya untuk dekripsi, coba balik lagi ke programnya. Nah, coba kita copy hasil enkripsinya terus di dekripsi. Nah, ini hasil deskripsinya tetap display text. Nah, cara kerjanya sebenarnya sama kayak mengenkripsi, cuman bedanya kalau misalnya enkripsi itu ditambah, maka kalau misalnya dekripsi itu dikurang. Tadi kan kita tahu ya, U itu value-nya 20 gitu, dan B itu value-nya 1. Kalau misalnya dikurangin, itu value-nya 19. Nah, 19 itu huruf T. Nah, begitu seterusnya untuk dekripsi sampai akhir. Mungkin untuk Vigenère Zipper seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya sebagai Irham akan menjelaskan mengenai algoritma kriptografi modern, lebih tepatnya XOR Zipper. Tapi sebelum memulai kepada XOR Zipper, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari algoritma kriptografi modern. Algoritma kriptografi modern adalah metode enkripsi yang dirancang dengan sistematika yang lebih kompleks dari algoritma kriptografi klasik. Algoritma kriptografi modern operasi dalam mode bit sehingga memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dan lebih sulit untuk diserang dibanding algoritma kriptografi klasik. Salah satu algoritma kriptografi modern adalah XOR Zipper. Jadi, untuk XOR Zipper itu sendiri, dia menggunakan salah satu operasi biner, yaitu XOR atau exclusive OR, untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi data. Algoritma enkripsi XOR sederhana pada prinsipnya sama seperti Vigenère Zipper yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, dengan penggunaan kunci yang berulang secara periodik. Setiap bit plain text di XOR kan dengan setiap bit kunci. Nah, di sini ada 3 operasi XOR yang umumnya. Nah, kalau semisal ada alfabet berupa A di XOR-kan dengan A, itu hasilnya bakal sama dengan 0. Lalu untuk A XOR B, itu bakal sama aja hasilnya dengan B XOR A. Mungkin lebih jelasnya lagi, saya akan langsung jelaskan di contohnya. Di sini ada contoh ASCII berupa abjad A dan K. Untuk A sendiri bisa dilihat di sini dalam bentuk binernya demikian. Lalu untuk K-nya juga dalam bentuk biner seperti ini. Nah, untuk huruf A dan K itu kita XOR-kan seperti yang di contoh ini, yang dimana hasilnya bakal menjadi 0 0 0 0 1 0 1 0. Kenapa bisa kayak gitu? Karena XOR memiliki prinsip kalau semisal di sini contohnya ada 1 ketemu dengan 1, hasilnya bakal sama dengan 0. Jadi secara kesimpulan XOR itu kalau semisal dua bilangannya itu sama, maka hasilnya bakal 0. Tetapi kalau semisal seperti contoh di sini 0 dan 1, hasilnya bakal menjadi 1 karena kedua bilangan tidak sama. Begitu pula dengan 1 yang ada di sini, yang dimana di sini adanya 0
dan di sini adanya 1, maka dari itu kesimpulannya hasilnya bakal menjadi 1. Jadi huruf A terenkripsi menjadi angka 10 dengan kunci K sebagai kuncinya. Lebih lanjutnya lagi mungkin saya akan lanjut kepada programnya. Di sini saya akan menggunakan plain text hello. Dan untuk key-nya sendiri itu dia menggunakan key kayak gini aja. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Kenapa bisa demikian? Karena untuk perhitungan awal, saya lupa menyebutkan bahwasannya perhitungan awal itu menggunakan ASCII. Lalu hasil dari ASCII tersebut bakal diubah bentuknya menjadi base 64 seperti yang ada di foto ini. Jadi hasil XOR-nya itu dilakukan melalui ASCII. Lalu hasil dari XOR tersebut bakal dikonversi menjadi base 64 yang ada di sini. Dan untuk XOR sendiri itu mirip dengan Vigenary. Jadi kalau misal key-nya itu panjang karakternya kurang dari plain text, maka dia akan menambahkan karakter sendiri. Kayak di sini kalau misal kita menggunakan kunci key yang dimana panjangnya itu 3 dan di sini adanya 4, untuk plain text-nya dia bakal menambahkan 1 karakter di depannya lagi seperti ini. Lalu bagaimana untuk dekripsinya? Kurang lebih sama. Saya coba dekripsi. Nah, hasilnya bakal sama, jadi halo, sesuai dengan plain text awal. Mungkin untuk XOR chipper cukup sekian. Untuk metode lainnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada algoritma modern yang kedua yaitu block chipper. Block chipper adalah salah satu metode enkripsi modern yang bekerja dengan cara membagi pesan menjadi blok-blok data dengan ukuran tetap, semisal 64 bit atau 128 bit. Setiap blok kemudian diproses menggunakan kunci enkripsi yang sama sehingga menghasilkan blok ciphertext. Berbeda dengan yang baru saja dijelaskan yaitu XOR chipper yang mengenkripsi data per bit atau per karakter secara terus-menerus, block chipper bekerja dalam potongan data besar sekaligus. Pada prinsipnya, block chipper sering menggunakan substitusi dan permutasi untuk membuat ciphertext sulit ditebak, serta kunci yang sama dipakai untuk enkripsi maupun dekripsi. Next. Nah, pada contoh di sini kami menggunakan base 64 encode yang digunakan untuk mengubah data biner menjadi teks biasa atau ASCII karakter ya. Semisal saya punya plain text halo dan kuncinya 4 gitu ya. Jadi setiap karakter itu akan dirubah menjadi data biner, yaitu H104, A97, L108, 0111. Nah, lalu karena ini kita enkripsi 8 byte, jadi pasti akan diperlukan yang namanya padding supaya 8 byte itu nanti terpenuhi gitu. Dan sini tambahannya adalah O, yaitu 48. Lalu kuncinya juga 4, itu kode ASCII 52. Lalu setiap kode ASCII setiap kode ASCII antara plain text dengan kunci saling di XOR-kan. Jadi seperti 104 XOR 52 menjadi 92, 97 XOR 52 menjadi 85 dan seterusnya. Sehingga gabungan byte menjadi 92, 85, 88, 91, 48 dan seterusnya. Next. Nah, lalu input 8 byte yang tadi setelah gabungan tadi kita bagi menjadi 3 blok. Kenapa 3 blok? Karena kita menggunakan enkripsi model 64 bit yang dimana itu hanya bisa memproses 24 byte ya, karena 8 byte dikali 3, jadi kita buat supaya cukup untuk 24 byte. Nah gitu. Nah, jadi yang blok pertama itu ada 92, 18 sama 88.
blok kedua itu ada 91, 48, 48. Blok ketiga itu ada 48, 48. Nah, kurang satu, makanya nantinya di sini akan ditambahkan padding gitu. Nah, setelah tiap blok sudah dibagi-bagi, kita konversi setiap blok itu menjadi biner. Gimana contohnya? 92 menjadi 01, 01, 1100 dan seterusnya. Habis itu digabungkan menjadi concat 24 bit. Selanjutnya dari concat 24 bit itu dipotong lagi menjadi 6 bit 6 bit. Lalu hasil potongannya akan dikonversi menggunakan tabel base 64. Seperti di contoh yang 6 bit depan 01, 0, 1, 1, 1 dikonversi menjadi huruf X. Lalu blok potongan kedua 000 101 itu menjadi X dan seterusnya, sehingga hasil enkripsi blok 1 itu menjadi XFVY. Itu dilakukan berulang kali sampai blok ketiga begitu. Untuk contoh programnya mungkin mungkin plain text-nya disamain aja halo gitu. Halo, lalu kuncinya 4 kunci 4 dan ukuran bloknya ya 8. Ketika dienkripsi ya hasilnya X, XF value bla bla bla. Lalu ketika di deskripsi coba sistemnya sama ya, dia menjadi halo lagi itu. Nah, kita bakal ada super enkripsi. Monggo. Selanjutnya ada super enkripsi. Salah satu metode enkripsi yang menggunakan kombinasi dari 2 atau lebih teknik substitusi dan permutasi kode untuk mendapatkan suatu algoritma yang dipecahkan. Contoh, plaintext hello world dienkripsi dengan Caesar Cipher, kunci 3 menjadi KHO bla 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 bla. Kemudian hasil enkripsi dienkripsi lagi dengan Wegener Cipher dan seterusnya. Mungkin ke programnya aja. Mungkin samain aja ya. Benar deh, kuncinya 3. Genernya samain aja apa sih? Sama. Nah, untuk hasil enkripsi sendiri dia urutannya dari Caesar Cipher ke enkripsi dari Caesar Cipher dienkripsi lagi ke Wegener Cipher dan seterusnya. Dan hasilnya seperti yang di program ini. Mungkin yang dekripsi akan dijelaskan oleh teman saya Kevin. Oke, untuk dekripsi sendiri sebenarnya konsepnya mirip-mirip seperti tadi, cuman kita ngulang aja gitu. Kayak tadi kan mulainya dari Caesar Cipher gitu di enkripsinya. Nah, berarti terakhir tuh di blok Cipher. Jadi urutannya tuh dari enkripsi tadi yang udah dijelaskan sama Andika, kan dia enkripsi pakai Caesar Cipher, habis itu dienkripsi lagi pakai Wegener Cipher, dienkripsi lagi pakai XOR Cipher, dan dienkripsi lagi jadi blok Cipher gitu. Nah, kalau untuk decryptnya itu kebalikannya gitu. Jadi kita balik. Jadi awalnya tuh pakai blok Cipher dulu, habis itu pakai XOR Cipher dulu, terus pakai Wegener, baru pakai Caesar Cipher. Nah, itu dibuktikan dari codingannya. Coba lihat Ham sedikit Ham. Nah, di super decrypt ini jadi kelihatan gitu. Kita pakai pertama tuh pakai base 64 dulu untuk yang blok decrypt gitu. Nah, di B3 itu bisa dilihat kita pakai blok Cipher dulu. Tadi kan untuk yang awal enkripsi dia pakai Caesar Cipher sampai blok Cipher terakhirnya. Nah, ini dibalik aja sih. Kayak dari blok Cipher dulu, terus kita taruh di variabel B3, terus kita taruh lagi variabel S2 dengan parameter D3 yang sebelumnya. Jadi di decrypt lagi sampai hasil akhirnya yang di Caesar Cipher, habis itu di return gitu. Nah, coba kita buktiin lagi ke itunya,
ke bracket tadi. Nah, coba kalau misalnya kita super dekripsi harusnya hasilnya bakal sama hello world yang kayak tadi. Nah, kurang lebih kayak gitu sih cara kerjanya dari super enkripsi. Begitu. Mungkin di next lagi selanjutnya Pak. Oke, udah selesai. Ya mungkin sudah selesai. Silakan Mas Andika, tadi kan yang buka, mungkin bisa ditutup juga. Mungkin dari kelompok kami cukup segitu saja presentasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun